Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Bu Putu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sebentar Ibu, baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Sementara saya juga dalam keadaan sehat Ibu. Terima kasih Ibu sudah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Bisa saya mulai nih? Silakan Ibu. Baiklah, pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jadi dari segi kasusnya mungkin terjadi, kalau yang dilema etika lebih sering terjadi pada peserta didik, kemudian yang rujukan moral itu lebih sering terjadi pada rekan-rekan guru. Baiklah Ibu, untuk selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pengambilan keputusan biasanya saya lakukan dengan cara bermusyawarah dengan rekan guru terkait kasus yang terjadi, apakah itu dilema etika kasusnya. Jadi apapun itu, pengambilan keputusan selalu saya lakukan dengan melakukan komunikasi dan musyawarah dengan rekan guru yang ada di sekolah. Baiklah Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Ibu? Ya, terkait langkah-langkah dan prosedur, kemarin kami ada kasus siswa kelas 3 itu mengirimkan sebuah video yang tidak layak ditonton oleh anak kecil, itu beredar di media sosial. Terkait kasus tersebut, ada laporan seorang guru wali kelas 3 yang memberikan laporan bahwa siswa mereka membuat sebuah video yang beredar di media sosial. Nah, terkait laporan tersebut, saya bersama dengan rekan guru yang lain menelusuri apa penyebab terjadinya hal tersebut dengan melakukan musyawarah dan komunikasi serta pendekatan dengan orang tua siswa, sehingga ditemukan bahwa video tersebut terjadi pada saat anak-anak berada di luar sekolah, dan itu pun terjadi di rumah tanpa pengetahuan dari orang tua anak tersebut. Nah, ketika kami menemukan hal tersebut, di satu sisi anak tersebut masih belum cukup umur dan tidak tahu dampak dari perbuatan yang mereka lakukan. Nah, kalau misalkan seperti itu, kami sepakat dengan rekan guru bahwa kasus tersebut akan segera ditutup dengan cara menghapus video yang sudah beredar tersebut. Dan sesuai kesepakatan yang kami lakukan, Tulis di hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik, hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu ketika keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan banyak orang. Kemudian ketika pengambilan keputusan juga kita dapat menerapkan rasa peduli terhadap orang yang mengalami kasus tersebut. Baiklah Ibu, Ibu sudah memaparkan dengan jelas sekali. Pertanyaan kami saya selanjutnya itu adalah apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang sering saya hadapi pada saat pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu, yang pertama itu kurangnya kerjasama dari wali kelas. Jadi kurang komunikasi, kurang menyampaikan apa permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua juga sulitnya waktu yang dimiliki oleh orang tua siswa untuk kami berkomunikasi, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Baiklah Ibu, terima kasih tadi sudah Ibu memaparkan tantangannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan kembali yaitu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau
jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di mana atau dilema etika, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, terkait kasus yang terjadi di sekolah, biasanya kalau kasus itu terjadi pada anak-anak, biasanya saya sarankan kepada wali untuk menyelesaikan terlebih dulu. Kemudian apabila tidak dapat diselesaikan, maka kami akan melakukan musyawarah bersama rekan guru yang lain. Apabila memerlukan bantuan dari orang tua untuk menyelesaikan kasus tersebut, kami juga akan mengundang orang tua, dan itu pun akan kami lakukan setelah aturan yang kami tegakkan di sekolah. Jadi beberapa kali melakukan pembinaan dulu dari wali kepada siswa, dan juga saya selaku kepala sekolah kepada siswa, dan kalau itu tidak berhasil, maka kami akan mengundang orang tua siswa untuk mencari solusi dalam pemecahan kasus yang kami hadapi di sekolah. Baiklah Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan di sekolah itu, yang pertama itu rekan-rekan guru. Jadi kerjasama yang terjadi di sekolah dan juga lampu hijau yang diberikan guru setiap kami mengadakan sebuah pertemuan. Jadi selalu mendukung apapun yang saya lakukan, itu yang merupakan hal solusi yang paling luar biasa bagi saya dalam setiap pengambilan keputusan. Baik, berarti komunikasinya harus efektif dan dua arah. Ya, jadi kami selalu menerapkan komunikasi efektif dan sambutan dari Bapak Ibu guru juga yang membuat saya merasa nyaman dalam mengambil keputusan. Baiklah Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda atau Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pengalaman yang saya dapatkan selama menjalankan tugas di sini terkait kasus-kasus yang terjadi, yaitu pentingnya sebuah kerjasama dan komunikasi aktif bersama seluruh warga sekolah, sehingga apapun kasus yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik tanpa mempengaruhi banyak orang dan memberikan dampak yang positif bagi banyak orang. Baiklah Ibu, yang dapat saya tadi tangkap yaitu berarti kita harus selalu mengutamakan atau mengedepankan rasa peduli kepada anak agar semua itu tidak berdampak negatif kepada anak atau lingkungan sekitar. Seperti itu Ibu ya? Ya, rasa peduli itu sangat penting sekali, karena kenapa? Ketika kita mengabaikan rasa peduli itu, mungkin yang dampaknya dari kasus-kasus yang terjadi itu adalah mental, entah itu ke anak-anak ataupun ke rekan guru yang ada di sekolah. Oke Ibu, terima kasih. Ibu sudah memaparkan dengan sangat jelas dan memberikan solusi atau langkah-langkah penyelesaian kasus dilema etika yang pernah Ibu alami di sekolah. Saya juga mendapatkan suatu pencerahan jadinya bagaimana cara menyelesaikan kasus di sekolah, mengidentifikasi sampai kita berhasil mengkomunikasikan kasus tersebut di lingkungan tempat kita bekerja. Seperti itu Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Ibu dan berdampak juga pada Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik. Saya juga dalam keadaan baik nih pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kali ini akan mewawancarai Bapak tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Baiklah Bapak, pertanyaan yang pertama, izin bertanya, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral di sekolah Bapak? Kalau mengenai kasus-kasus itu kan banyak ya. Kalau kasus itu muncul,
biasanya pengambil kebijakan itu adalah pendekatan dengan anak dulu, beberapa kali pendekatan dengan anak, kemudian juga dengan orang tua. Jadi kalau presiden mari kita sarankan sekolah itu supaya ya mana mengerti dirinya sendiri untuk lalu berbuat yang baik, biar merugikan temannya. Ini Bapak, untuk selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan itu memang sulit, tapi kita harus punya yang namanya power, mengambil pemikiran yang bagus untuk memprioritaskan mana yang sangat dari baik itu ada yang paling baik, kita pilih itu semua. Berarti berpikir secara rasa peduli, peduli dengan anak, peduli dengan lingkungan sekitar. Baiklah Bapak, kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini di sekolah untuk mengatasi kasus-kasus yang terjadi Bapak? Biasanya kami di sini ya, kalau ada pelanggaran seperti itu kita pendekatan terhadap anak ya, yang dipanggil ke kelas. Kemudian juga beberapa kali tindakan yang kita temukan bukan sekali ya, 3 kali tindakan dia berbuat tidak baik, itu baru kita mendekati orang tua. Dengan orang tua kita berbincang kemudian supaya agar bisa membimbing dan anak membantu sekolah. Berarti langkah-langkahnya cukup terarah Pak Nih. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak amat efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut Bapak? Yang paling krusial itu adalah tentang kenapa anak. Memang pada masa-masa itu kan anak itu tentu ibu ya sedang puber dan sebagainya, dan ada perubahan seperti itu sangat sulit untuk melakukan. Tapi kami tidak intinya untuk berusaha untuk pendekatan itu tidak melalui dengan kekerasan, tetapi dengan persuasi. Ini Bapak tadi sudah dipaparkan cukup jelas nih Bapak nih. Untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apakah ada Bapak memiliki suatu tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus, misalnya apakah itu diselesaikan secara langsung ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa Bapak? Kalau kami di sini ya tidak sesuai dengan jadwal, karena jadwal itu kan akan menunggu dulu lama kasus itu kalau kita terjadwal. Nah, secara langsung kita dapat menyelesaikan itu tentu dengan memperhitungkan ya kepribadian anak juga kita perhitungkan. Nah, bagaimana supaya anak-anak jangan tertekan, itu kita harus pelan-pelan menyelesaikan semua. Oke Bapak, dari semua yang tadi Bapak sudah sampaikan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan, artinya membantu Bapak dalam mengambil keputusan, adalah faktornya atau ada seorang yang membantu Bapak? Secara berarti ya ada memang sekolah itu dibangun dari adanya pengawas sekolah yang memberikan suatu arahan dan kami terus minta pertimbangan pada pengawas sekolah. Saya juga dinas. Ini Bapak berarti yang berpengaruh di lingkungan sekitar berbagai. Kemudian untuk yang terakhir Bapak, dari semua yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam selama ini mengambil keputusan Bapak? Sebenarnya yang dapat petik adalah tentang kesabaran dalam mendidik, kesabaran apalagi anak di tingkat SD harus kita sabar, itu poinnya. Betul sekali Pak, kita harus sabar sekali artinya menghadapi siswa, apalagi siswanya itu ada yang nakal, ada yang kinestetik belajarnya, artinya dengan bakat dan potensi yang berbeda. Terima kasih Bapak, itu saja yang ingin saya tanyakan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Bapak.